Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk kali ini kita masih akan membahas tentang materi yang kita bahas di minggu lalu, yaitu tentang fabel ya. Karena fabel ini termasuk ke dalam sebuah jenis teks. Contohnya seperti teks narasi, deskripsi, prosedur. Nah, dalam sebuah teks itu ada banyak sekali hal yang harus kalian pahami, seperti strukturnya, jenisnya, cirinya, unsurnya. Makanya dalam satu minggu tuh materi kita tidak bisa selesai dalam satu bab untuk jenis teks, ya, agar menjadi lebih paham lagi. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk mengidentifikasi fabel ya. Kita mengidentifikasi fabel melalui dari minggu kemarin kan kita sebenarnya sudah mengidentifikasi fabel ya, tapi yang kita identifikasi itu adalah ciri-ciri fabel seperti strukturnya kemarin. Nah, sekarang kita lihat kita akan mencoba mengidentifikasi fabel dari apa? Kita lihat ya. Nah, sekarang kita akan mulai di bagian pertama. Objek pembahasan kita selanjutnya adalah kita akan mengidentifikasi fabel berdasarkan sebuah unsur-unsur yang terdapat dalam fabel tersebut. Kita lihat nih, unsur itu kan adalah bagian-bagian penyusun ya, atau bagian-bagian pembentuk, bagian-bagian yang vital yang terdapat dalam sebuah teks. Baiklah. Sebelum kita masuk ke dalam unsurnya, kita semua mengetahui, kita sudah tahu bahwasannya fabel itu adalah sebuah cerita fiksi anak ya, yang berupa dongeng, yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Jadi, tetap mempunyai pesan moral karena dia menggambarkan budi pekerti manusia, tapi tokohnya itu diibaratkan adalah hewan ya. Jadi, sebuah cerita fiksi dan tokoh utamanya adalah hewan. Karakter binatang dalam cerita fabel dianggap mewakili karakter manusia dan diceritakan mampu bertindak seperti manusia. Karena sudah memiliki watak atau karakter seperti manusia, binatang tersebut juga bertingkah laku atau bertindak seperti manusia, tetapi tidak menghilangkan karakter binatangnya. Jadi walaupun dia bertingkah seperti manusia ya, tapi tetap saja karakter utamanya itu adalah binatang atau hewan. Jadi kalau umpamanya tokoh utamanya kodok, ya tetap saja dia akan bertingkah seperti kodok, tapi wataknya aja atau wataknya itu dia seperti manusia, ya. Berikutnya, fabel itu biasanya bertema kehidupan binatang, pasti biasanya itu latarnya itu biasa di hutan, sungai, atau alam bebas yang tidak dapat diubah menjadi latar rumah atau sekolah. Jadi kalau dalam fabel kan mirip seperti teks narasi ya. Teks narasi itu kan ada latar tempat juga, ada latar waktu. Kalau teks narasi latar tempatnya biasanya di sekolah, di gedung, di rumah. Tapi kalau dalam fabel latar tempatnya itu kebanyakan itu berada di hutan, di sungai, atau alam bebas. Nih, jadi kenapa sih kalian harus mengidentifikasi latar juga? Karena dalam soal-soal yang akan kalian hadapi dalam ulangan mungkin, itu nanti pasti biasanya ada beberapa soal yang menanyakan latar tempatnya. Jadi kalian harus bisa memahami itu kejadiannya itu ada di mana. Berikutnya, tokoh dalam fabel biasanya adalah seorang hewan jinak dan bisa jadi hewan liar. Biasanya untuk tokoh yang baiknya adalah hewan jinak, tokoh yang jahat biasanya hewan liar. Misalnya yang terdapat pada fabel Cici dan Serigala. Pada buku itu dia menggunakan tokoh kelinci dan serigala. Hewan jinaknya kelinci, liarnya serigala. Nanti akan timbul konflik karena yang satunya baik, yang satunya liar. Nanti akan timbul konflik dan menjadi sebuah cerita fabel yang menarik. Dan biasanya dalam sebuah cerita fabel, tokoh yang baik itu pasti akan berakhir bahagia dan tokoh jahat akan berakhir sengsara atau mendapatkan akibat dari perbuatannya. Nah, disitulah biasanya kita sebagai pembaca bisa mengambil pesan moral atau koda dalam sebuah cerita fabel. Berikutnya, tadi sudah pengantar pengingat kalian tentang apa itu fabel ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke
bagaimana mengidentifikasi sebuah fabel berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam fabel tersebut. Satu unsur yang pertama yang harus pasti ada dalam sebuah cerita, cerita fabel, cerita apapun itu pasti ada yang namanya tokoh. Tokoh ya, bukan toko buat kalian beli-beli sembako, tapi tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam sebuah cerita. Jadi yang menjadi pelaku, yang memainkan sebuah cerita itu disebut dengan tokoh. Nah, dalam sebuah cerita fabel, tokoh terbagi menjadi tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh utama atau tokoh pembantu. Biasanya tokoh utama itu dia bertindak sebagai tokoh protagonis dan tokoh pembantu biasanya dia bertingkah menjadi sebuah tokoh. Oh, tidak, maaf ya. Jadi tokoh utama itu biasanya ada yang protagonis dan atau antagonis, tapi tokoh pembantu juga seperti itu, ada yang protagonis dan antagonis. Yang kedua, di sini dikatakan bahwa ciri tokoh utama nih unsur yang berikutnya kita masih membahas tentang unsur yang tokoh. Nah, ciri utama tokoh itu biasanya kalau tokoh utama nih kalian bingung nih. Kalau nanti ada soal misal siapakah tokoh utama dalam cerita fabel tersebut? Untuk mengetahui siapa tokoh pertamanya, cirinya adalah biasanya tokoh tersebut adalah orang atau subjek yang paling sering dibicarakan dan paling sering muncul dan biasanya menjadi pusat cerita. Karena dia paling sering dibicarakan, dia akan paling sering muncul dan paling akan sering menggerakkan jalannya sebuah cerita. Nah, jadi kalau nanti dalam sebuah cerita disebutkan misal dalam cerita tersebut tokohnya namanya Cici. Di paragraf pertama ada Cici, di paragraf kedua ada Cici, sampai di paragraf terakhir terdapat Cici. Oh, berarti tokoh utamanya adalah Cici. Nah, untuk seperti nama-nama yang disebutkan, mungkin ada beberapa nama yang muncul. Itu berarti termasuk ke dalam tokoh tambahan. Berikutnya unsur penokohan juga, biasanya itu selain ada tokoh, ada yang namanya unsur yang berikutnya adalah penokohan. Jadi penokohan itu adalah pemberian karakter pada tokoh atau karakter yang bisa bersifat protagonis, yang biasanya disukai oleh pembaca atau penokohan yang diibaratkan atau digambarkan sebagai orang yang antagonis atau orang yang tidak disukai. Nah, jadi dalam sebuah cerita akan diberikan penokohan. Tadi punya tokoh, setelah terdapat sebuah tokoh dipenokohkan lagi. Oh, ada yang protagonis dan ada yang antagonis. Berikutnya, watak tokoh dapat disimpulkan dari penggambaran fisik atau penggambaran tindakan tokoh, dialog tokoh, monolog, atau komentar narasi penulis terhadap tokoh. Jadi, biasanya nanti dalam soal yang akan kita hadapi, soal fabel atau soal-soal teks, khususnya fabel ya, nanti akan ada jenis pertanyaan yang seperti ini. Apakah watak dari tokoh utama di atas? Nah, untuk menyimpulkan gimana sih saya tahu wataknya, karena kan saya nggak nonton, saya hanya membaca kan. Jadi untuk mengambil kesimpulan watak seperti apa sih tokoh tersebut, kita bisa melihat dari gambaran tindakan tokoh tersebut. Bagaimana dia bertingkah laku, bagaimana dia bertindak, itu bisa kita simpulkan. Kalau dia penggambarannya dia itu adalah orang yang sombong, berarti dia tindakan tokohnya sombong. Dari mana kita tahu dia sombong? Bisa jadi dari dialog tokoh tersebut. Dia meninggi-ninggikan, dia berbicaranya sombong. Itu bisa kita lihat dari dialog, tokoh, atau monolog. Monolog itu kan pengantar cerita tuh. Narator ya, kalau dalam sebuah drama tuh ada narator. Nah, narator itu akan menceritakan sebuah cerita. Nah, dari cerita dari narator tuh kita bisa lihat tuh dari monolognya. Apakah si kelinci itu jahat ataukah si gajah itu baik? Itu bisa dilihat dari tokohnya, dari penggambaran tokohnya, dari tindak lakunya, komentar-komentarnya seperti apa, atau narasi penulis terhadap tokoh tersebut. Jadi walaupun kita nggak bertemu langsung sama si tokoh utamanya, kita bisa menggambarkan dari sifatnya seperti apa itu dari tindakannya, dialognya, atau komentar dari penulis terhadap tokoh. Berikutnya unsur setting. Setting atau latar adalah tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam sebuah cerita. Ada 3 jenis latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Ini sama halnya dengan narasi teks ya. Terdapat latar tempat juga, latar waktu juga, dan latar sosial juga. Nah, biasanya latar-latar seperti ini akan sering sekali muncul
Karena kalau jenis teks ini yang ditanyakan nggak jauh-jauh dari siapa tokoh utamanya, ide pokok paragrafnya apa, pesan moralnya apa, terus nanti ditanyakan bagaimana watak tokoh tersebut, di manakah latarnya, di mana kapankah latar waktu terjadinya, dan bagaimanakah latar sosialnya. Kalau sosial itu biasanya dia berhubungan dengan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Itu disebut dengan latar sosial. Unsur berikutnya setelah tadi dari unsur yang pertama sampai unsur yang kelima membahas tentang tokoh dan penokohannya, unsur yang berikutnya itu terdapat yang disebut dengan tema. Apa itu tema? Tema adalah gagasan yang mendasari sebuah cerita. Jadi cerita itu dibuat itu berdasarkan sebuah tema. Jadi apakah temanya tentang persahabatan, apakah temanya tentang percintaan, apakah temanya tentang kekeluargaan, apakah temanya kebangsaan. Jadi itu yang akan menjadi pokok dasar sebuah cerita. Tema itu bisa dapat kalian temukan dari kalimat kunci yang diungkapkan oleh tokoh. Nah, atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab-sebab akibat pada sebuah cerita. Jadi nanti untuk menemukan sebuah tema, kalian bisa lihat dari membaca seluruh teks, membaca dan mengambil kesimpulan dari seluruh teks yang kalian baca. Unsur yang berikutnya adalah yang disebut dengan amanat. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung. Kenapa disebut secara tidak langsung? Karena pesan tersebut dibungkus cantik dalam sebuah cerita. Dia setelah membaca cerita, dia memberikan sebuah cerita terdapat pesan, ya pesan moral. Amanat disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada sebuah cerita. Nah, jadi untuk kali ini kita akan kita telah fokus belajar pada unsur-unsur dalam sebuah teks fabel ya, ada tokoh, penokohan, terus terdapat latar, tempat, terus ada tema, terus ada amanat. Nah, jadi dalam sebuah teks itu, teks fabel pasti terdapat unsur-unsur tersebut. Setelah kita kemarin belajar ciri-cirinya, kita sudah melihat contoh teksnya. Nah, sekarang kita belajar apa saja sih biasanya terdapat dalam sebuah teks fabel. Eh, Baiklah, Ibu rasa cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Jadi, silahkan untuk memperdalam pengetahuan, jangan lelah membaca. Membaca itu bisa lewat HP, sekarang buka internet, searching Google ya. Membaca di buku cetak juga bisa, bagus juga, atau membaca dari sumber-sumber yang lain juga bisa. Jadi, akhir materi ini kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan yang kali ini. Tetap jaga kesehatan, ikuti prosedur karena virus ini mengintai di mana-mana ya, dan sembari kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita segera berkumpul bersama-sama di sekolah ini. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.